Episode 33. Pelarian. Nathan masuk ke dalam rumah orang tuanya dengan sedikit tertatih, dibantu Azam yang masih setia mendampinginya. Kecelakaan tunggal itu memang tidak membuat kaki dan tangan Nathan patah, tapi kalau dibuat berjalan, kakinya masih sedikit nyeri karena mungkin tidak lututnya menumpu pada saat terjatuh. Aku bisa jalan sendiri. Kalau kamu memapahku, nanti mama dan papa curiga. Ucap Nathan melepaskan tangan Azam yang berada di bahunya. Tapi pak, aku udah baikan. Kamu gak perlu khawatir. Azam mengangguk dan mundur selangkah ke belakang. Nathan berjalan menuju pintu masuk dan disambut dua penjaga yang menundukkan badan. Nathan hanya diam saja dan langsung masuk setelah salah satu penjaga membukakan pintu untuknya. Nathan, kamu datang nak? Kenapa nggak ngasih kabar dulu? Kan mama bisa siap-siap. Padahal tadinya mama mau ke apartemen kamu. Kata Azam kamu sedang sakit. Soraya memeluk putra semata wayangnya itu. Nathan sudah sembuh kok mah. Apa papa ada di rumah? Papa lagi baca koran di belakang. Ayo kita ke sana. Papa juga rindu sama putra satu-satunya ini. Ucap Soraya mengelus lengan putranya. Tapi sebenarnya Nathan ingin membicarakan sesuatu sama mama. Apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Nathan. Soraya mengernyit bingung. Memang apa yang ingin Nathan bicarakan padanya? Nathan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Kemudian pria berusia 28 tahun menggenggam tangan Soraya dan mengusap lembut dengan ibu jarinya. Ma, Nathan mau bilang sama mama kalau Nathan gak mau nikah sama Sylvia. Ucap Nathan lembut. Loh, memangnya kenapa nak? Bukankah kamu mencintai Sylvia sampai kamu rela bercerai dengan Nita karena Sylvia kembali, bukan? Lalu apa yang kalian tunggu? Ini sudah 5 tahun dari waktu kamu mengatakan akan menikah dengan Sylvia loh. Tanya Soraya dengan suara yang agak meninggi. Nathan mengecup punggung tangan mamanya. Dia harus menjelaskan secara hati-hati karena memang semua keputusan itu adalah salahnya sendiri. Dan Nathan harus bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Maafkan Nathan, mah. Saat itu Nathan masih terlalu bodoh dan tidak menyadari perasaan Nathan untuk Nita. Padahal selama menikah, Nathan sudah merasa sangat nyaman dengan istri Nathan. Tapi gara-gara janji Nathan sama Sylvia, membuat Nathan harus menyakiti Nita. Dan sekarang Nathan menyesal. Nathan menunduk guna mengurangi rasa sesak di hatinya. Soraya masih bungkam dan tidak akan menyela sebelum putranya itu selesai bicara. Mama tahu kenapa Nathan dan Sylvia gak nikah-nikah. Karena Nathan sudah sejak lama ingin mengakhiri hubungan ini, tapi Sylvia tidak mau. Waktu itu Nathan berpikir tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan menikahi wanita yang tidak Nathan cinta, karena saat itu hati Nathan sudah sepenuhnya milik Nita. Soraya sedikit terkejut dengan kejujuran sang putra. Apa maksud kamu nak? Apakah kamu mencintai Nita? Padahal mama selama ini selalu merasa bersalah terhadap Nita. Dia adalah putri sahabat mama dan mama telah berjanji untuk bisa membuatnya bahagia. Tapi nyatanya menikahkan kalian bukanlah suatu yang benar. Mama telah salah karena memaksa kamu. Mama terlalu percaya diri dan menganggapmu bisa membuat Nita bahagia, Nathan. Cukup sudah. Mama tidak mau berbuat kesalahan lagi. Mama hanya ingin kamu bahagia. Mama juga salah sama kamu. Makanya Mama menyetujui pernikahanmu dengan Sylvia. Ucap Soraya panjang kali lebar. Nathan langsung menggeleng cepat. Mamanya tidak salah, tapi dialah yang dulu terlalu bodoh dan menjadi anak yang durhaka karena tidak mempercayai mamanya. Tidak, Mah. Mama tidak salah, karena menurut Nathan, hanya Nita yang bisa membuat Nathan bahagia. Hanya Nita yang saat ini ada di hati Nathan. Hanya dengan Nita, Nathan mau menikah kembali. Soraya menitikkan air matanya.
melihat kesungguhan dari raut wajah sang putra. Tapi entah kenapa tiba-tiba wanita parubaya itu merasa bahwa keputusan putranya itu salah. Tapi nak, apa Nita masih mau denganmu? Secara kamu kan sudah menyakitinya terlalu dalam. Wanita mana yang tidak hancur jika pernikahannya dipermainkan seperti itu? Tanya Soraya memandang wajah putranya itu. Ma, Nathan sekarang juga lagi ngejar cintanya Nita. Dia bahkan meminta Nathan untuk memastikan mama kalau mama menyetujui hubungan kami lagi. Jawab Nathan tersenyum. Soraya hanya bisa mengelus tangan putranya itu. Mudah-mudahan kalian memang berjodoh, nak. Rara melihat adiknya masuk ke dalam butik dengan wajah yang kusut. Ada apa dengan Nita? Apakah dia punya masalah? Kenapa Ta? Mukanya ditekuk begitu. Tanya Rara saat adiknya duduk di sofa ruang tamu yang ada di butik itu. Ra, kenapa hidupku seperti ini? Semenjak aku pulang ke Indonesia, hidupku hanya seputar masa lalu dan mantan. Nggak Daniel, nggak Nathan, dan sekarang aku malah dipusingkan oleh Sylvia. Kenapa sih mereka itu nggak move on aja? Nggak usah sok-sok ganggu hidup aku. Cerita Nita mengalir begitu saja. Rara paham, ternyata ini gara-gara masa lalu. Rara mengira jika hanya dirinya yang berkutat dengan yang namanya masa lalu. Ternyata adiknya juga. Terus langkah kamu apa? Mau balik sama Nathan atau apa? Selanita memicingkan matanya. Sama Daniel. Hahaha. Rara kabur karena Nita sudah mengangkat heelsnya. Sekali lagi kau ngomong gitu, heels ini bakalan melayang. Emang aku udah gila apa? Saudara sendiri diembat. Yang ada aku bakal dicoret dari daftar keluarga Abimanyu. Ya kan itu yang dimau Daniel sejak dulu, biar dia bisa nikahin kamu. Rah, sebenarnya kamu mau dukung aku sama Nathan atau Daniel sih? Rara hanya tertawa melihat adiknya yang kesal. Assalamualaikum. Tiba-tiba seseorang datang ke dalam butik dengan membawa kantong plastik di tangan kanannya. Lo kenapa kesini? Sekarang giliran Rara yang kesal karena mantannya itu sudah eksis datang ke butik. Nita melihat ekspresi wajah Rara yang tiba-tiba berubah. Kemudian beralih menatap pria tampan yang baru saja datang itu. Aris juga sedang menatap Nita, kemudian menyodorkan tangannya. Hai, aku Aris. Kamu pasti Nita kan? Nita yang melihat tangan Aris minta berjabat tangan, langsung menyambutnya. Iya, aku Nita. Kok kamu tahu? Tanya Nita penasaran. Tahu, kan aku calon kakak ipar kamu. Jawab Aris membuat Rara langsung menarik tangan pria itu dan langsung mengajaknya pergi keluar butik. Loh, tunjuk Rara di depan wajah Aris. Kenapa, Rah? Tanya Aris akan merasa tidak bersalah. Gak usah nyariin gue lagi. Asal lo tahu, biarpun gue janda, tapi gue bukan cewek yang bisa seenaknya lo bikin pelampiasan. Seru Rara menahan emosi di wajahnya. Ya, Rara tahu kenapa Aris sekarang kembali mengejarnya, karena perselingkuhan Nana dan membuat dirinya sebagai bentuk pelarian. Lo salah, Rah. Bersambung.